Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Karolus Putranto Trihidayat yang biasa kita sapa dengan Romo Uut. Halo Romo, apa kabarnya hari ini Romo? Kabar baik Lili, kabar baik juga untuk semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Uut. Baik, marilah kita semuanya bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan pemelihara hidup kami, tiada hentinya kami mempersembahkan syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang berlimpah. Termasuk pada saat ini, kami bersyukur karena Engkau perkenankan meluangkan waktu, mendengarkan, merenungkan, dan menghayati firman-Mu. Singkirkanlah segala penghalang firman-Mu, agar sungguh firman-Mu menetap, tumbuh, dan mengubah hati kami yang paling dalam. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 25 sampai dengan bab 8 ayat 6. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya Ia berada di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman Tuhan, buatlah semuanya itu menurut contoh
yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus telah mendapat tugas pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 3 ayat 7 sampai 12. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah Anak Allah. Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Uut, inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Ya, inspirasi yang bisa kita tarik dari bacaan pertama dan bacaan Injil dari keduanya adalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan memberikan yang terbaik pada kita apapun keadaan kita. Dia memberikan yang terbaik, entah kita berbuat yang jahat atau berbuat yang baik, Tuhan tetap memberikan yang terbaik karena Dia tidak ditentukan oleh jasa kita. Itu yang disebut belas kasih Allah yang gratis, yang cuma-cuma. Itu kabar baiknya di situ. Jadi dalam kondisi apapun, entah kita berdosa, entah tidak berdosa, Allah tetap menawarkan yang paling baik untuk kita.
Ya. Itu dia. Ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk manusia ya Romo ya. Tapi manusia kadang-kadang tidak, istilahnya kalau boleh dikatakan suka tidak tahu diri ya Romo ya. Iya, itu dia, maka ada yang disebut pedagogi ilahi atau pendidikan yang dibuat oleh Allah. Tujuannya bukan untuk menghukum yang bersalah atau juga untuk menghajar, tidak, tapi justru untuk membuka hati manusia untuk menerima kebaikan itu. Karena kan sebagai contoh ya, karya seni ya. Karya seni yang indah itu hanya bisa dinikmati oleh ahli seni. Jadi orang yang bisa menikmati keindahan seni adalah mereka yang sudah terbiasa dengan karya seni itu. Demikian juga kebaikan Allah. Orang yang bisa menghargai kebaikan Allah adalah dia yang sudah akrab dengan Allah, yang sudah terbiasa hidup bersama dengan Allah. Akrab mendalami kitab suci, akrab mengikuti sakramen-sakramen. Orang-orang seperti ini yang punya kepekaan dan tahu mengapresiasi hal-hal yang baik yang muncul dari Allah. Sebaliknya, orang yang semakin jauh dari kitab suci, jauh dari sakramen-sakramen, itu tidak peka akan kebaikan Allah. Misalnya, kita yang akrab dengan Mazmur ya, terpujilah Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, namamu agung, diserukan oleh langit dan bumi, dan seterusnya. Orang yang akrab dengan Mazmur akan peka bahwa matahari terbit itu anugerah Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu kitab suci, tidak rajin berdoa, matahari terbit ya emang udah biasa tiap hari terbit. Tidak terbit rasa syukur ketika melihat matahari terbit, ketika melihat hujan yang turun itu. Maka kitab suci dan liturgi itu salah satu cara Allah mendidik kita untuk akrab, dekat dengan Dia, dan dengan demikian juga punya kepekaan terhadap hal-hal yang baik yang Dia berikan kepada kita. Itu. Jadi apa yang kita buat pada saat ini yaitu mendalami firman Tuhan, ini juga termasuk pendidikan ilahi supaya kita akrab dengan Tuhan dan peka akan kebaikan yang Dia tawarkan. Jadi bagaimana Romo caranya supaya kita bisa akrab dengan Allah dan kita peka terhadap kebaikan Tuhan itu? Itu dia. Caranya seperti yang sudah saya katakan tadi, mulailah dengan kitab suci. Mau tidak mau kitab suci. Mengapa tidak mulai dengan kitab suci? Mari kita lihat tradisi gereja dari masa ke masa. Bapak-bapak gereja mengatakan untuk bisa mengenal apa yang dibuat Allah dalam sejarah, akrablah dengan firman-Nya yang ada dalam kitab suci. Maka untuk bapak-bapak gereja, yang namanya sakramen atau tanda kehadiran Allah yang nampak, itu pertama-tama kitab suci. Karena kalau kita membaca kitab suci, kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam sejarah, mulai dari penciptaan sampai pada panggilan Abraham, sampai pembentukan bangsa Israel. Allah ternyata tidak meninggalkan manusia sendirian ya. Dia setia dari awal dan akan setia sampai akhir nanti. Itu kita kenal dan kita akui secara intelektual itu dalam kitab suci. Sudah ada di situ. Maka seperti saya katakan tadi, bapak-bapak gereja mengatakan istilah sakramentum itu dulu dikenakan kepada kitab suci. Karena sakramentum kan artinya kehadiran Allah yang nampak, yang bisa dialami, yang bisa dikenal. Dan kita bisa mengenal kehadiran Allah seperti itu ketika kita akrab dengan kitab suci. Itu yang pertama. Tapi itu baru sekedar memberi informasi intelektual. Iman bukan sekedar pengetahuan, tapi juga iman soal hati, yaitu penghayatan dan cinta. Maka pengetahuan yang kita terima melalui kitab suci perlu dirayakan, perlu diungkapkan dengan perasaan, dengan keterlibatan penuh, dengan sukacita dalam liturgi. Nah itu, maka kitab suci dan liturgi, kitab suci dan perayaan sakramen itu akan mendidik kita intelektual dan juga budi hati kita. Roh kita juga dididik di sana. Kalau itu semuanya dengan setia kita jalani, kita akan peka akan semua yang Tuhan tawarkan, kebaikan yang Tuhan berikan dan Tuhan tawarkan kepada kita. Maka kalau itu terjadi, apapun situasi hidup kita akan menemukan entah suka, entah duka, hidup kita punya makna. Itu. Ya. Baik Romo, kita sekarang kembali lagi ke bacaan kita hari ini ya Romo ya. Jadi sebenarnya apa intisarinya dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat 6 ini Romo? Iya. Surat kepada orang di Ibrani
kepada orang Ibrani, itu menurut beberapa ahli kitab suci, itu merujuk pada khususnya orang-orang Kristen, para murid Kristus yang punya banyak pengaruh atau dipengaruhi oleh orang Yahudi, dan kemungkinan besar ini orang yang tinggal di Roma. Jadi orang Kristen, Yahudi yang tinggal di Roma. Dan isinya apa? Isinya adalah ketika orang-orang Kristen itu bertanya-tanya, sebenarnya kita ini orang Kristen tapi juga sekaligus orang Yahudi itu harus bagaimana? Harus mengikuti upacara Yahudi atau bebas sama sekali? Dan ingat pada waktu itu yang namanya agama itu berkembang pesat. Ada banyak agama, ada banyak upacara. Mau makan, upacara. Mau mulai kerja, upacara. Mau menikah, upacara. Semuanya serba upacara. Ini kemudian orang Kristen bertanya-tanya, apa yang harus kita buat di tengah keragaman agama dan upacara seperti itu? Apakah mereka masih harus mengikuti adat dan upacara Yahudi atau tidak? Kalau harus mengikuti, apa bedanya dong dengan mereka? Apa perbedaan dan pembaruan yang dibawa Yesus kalau begitu? Nah, maka di sini pada intinya surat kepada orang Ibrani mau mengatakan bahwa Allah bertindak entah manusia melakukan upacara atau tidak. Itu intinya. Karena ada bahaya untuk orang-orang beragama seolah-olah upacara itu kayak jadi syarat gitu kan. Saya melakukan upacara supaya, ya kan, supaya hidup saya beruntung. Saya melakukan upacara supaya saya tidak diganggu setan. Saya melakukan upacara supaya saya sembuh. Seolah-olah upacara itu kayak semacam kartu ATM yang dimasukkan, lalu keluarlah duit atau rahmat yang kita inginkan. Ada timbal baliknya. Ada timbal balik kan, jadi nggak gratis rahmat Tuhan. Itu yang mau yang mau disampaikan oleh penulis surat kepada orang Ibrani. Hei, tidak begitu loh. Allah itu gratis. Kalau kamu tidak melakukan upacara sekalipun, Allah tetap memberikan kebaikan kepada kamu. Nah, maka di sini penulis kepada orang Ibrani mau menjelaskan lalu upacara atau perayaan iman yang dilakukan orang Kristen itu apa sebenarnya? Karena orang Kristen tetap merayakan upacara agama kan, Ekaristi, pembaptisan. Bedanya apa? Nah, itu yang mau dijelaskan sebenarnya oleh penulis surat kepada orang Ibrani ini, yaitu bahwa upacara yang dibuat orang Kristen bukan sebuah syarat, bukan timbal balik seperti itu. Kalau upacara kan manusia berbuat, lalu dewa atau pribadi ilahi memberikan, ya kan? Saya mau dapat kesehatan, maka saya buat upacara mendatangkan kesehatan. Untuk kita, murid Yesus dibalik. Allah sudah memberikan dulu. Allah sudah memberikan lebih dulu, rahmat lebih dulu, cuma-cuma dulu. Maka upacara yang kita buat untuk mengenang rahmat yang sudah kita terima, dan kemudian mengatakan saya akan hidup seperti rahmat yang sudah kita terima itu. Itu upacara kita, keadaannya seperti itu dibalik. Bukan kita yang berbuat lebih dulu, tapi Allah yang lebih dulu memberikan rahmatnya kepada kita. Dan rahmat yang paling besar tentu saja dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka tidak heran dalam liturgi Katolik, puncak kehidupan kita adalah Ekaristi, di mana Yesus dikenangkan dengan menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kita, ya kan? Nah, maka upacara kita itu bukan upacara kita yang buat, tapi mengenangkan apa yang sudah Allah buat lebih dulu. Itu yang sebenarnya mau dikatakan oleh penulis surat kepada orang Ibrani di situ. Jadi komunitas Yesus itu tidak memandang upacara yang ada itu sebagai upacara agama, gitu, Romo? Iya, persisnya dulu seperti itu. Ini bukan upacara agama, ini bisa dikatakan mengenangkan, menghadirkan kembali apa yang sudah Yesus buat. Maka menarik di sini. Bacaan pertama mengatakan apa itu upacara agama atau upacara atau perayaan yang dibuat orang Kristen, dan bacaan kedua diperkenalkan Yesus sebagai pusatnya. Nah, dalam bacaan Injil ya kan, Yesus yang kemudian menyembuhkan, mengajar dan mengusir setan. Maka dalam upacara kita, upacara Kristen, pusatnya bukan apa yang kita buat. Pusatnya adalah sebuah pribadi, seorang pribadi, yaitu Yesus. Maka dalam liturgi kita pusatnya adalah apa yang Yesus buat.
yaitu yang Yesus katakan dan yang Yesus lakukan. Maka kalau kita lihat struktur Ekaristi kan bagus ya. Ada 4 bagian kan Ekaristi. Ibadat liturgi pembuka, lalu ada liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan liturgi penutup. Tengah-tengahnya kan sabda dan Ekaristi. Itulah apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus buat. Itu inti upacara kita dan itu ada di mana-mana. Baptis juga selalu ada di situ, yaitu ada sabda Yesus dan ada apa yang Yesus buat. Maka upacara kita itu bukan buatan, persis yang dikatakan Ibrani kan, bukan buatan manusia. Tapi apa yang sudah disiapkan Allah untuk kita. Nah itu bedanya di situ. Lalu pertanyaannya juga, lalu kalau saya berdoa mohon kesembuhan, kalau saya misalnya minta intensi dalam Ekaristi, itu kan juga kayak kita mulai meminta-minta sesuatu kepada Tuhan. Ingat, kalau kita bisa berdoa memohon sesuatu kepada Allah, pertama-tama bukan kita, tapi selalu Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita yang pertama-tama menjerit kepada Allah Bapa. Jadi kalau kita bisa berdoa bukan karena kita, tapi Roh Yesus sendirilah yang kemudian berseru dalam hati kita, Aba ya Bapa. Nah itu. Jadi selalu dipulangkan kembali kepada Allah yang bertindak. Roh Kudus yang menggerakkan ya Roh. Ya, Roh lah yang berseru kepada kita, Aba ya Bapa. Itu kan ada dalam Injil Lukas ya, ketika para murid bertanya kepada Yesus, Tuhan ajarilah kami berdoa. Karena kita tahu kita nggak bisa berdoa. Roh Yesus sendiri yang berdoa dalam diri kita. Nah itu ajaran Katolik tentang doa seperti itu. Termasuk juga tentang upacara. Allah yang memulai, bukan manusia. Ya. Romo, kalau kita menyimak dari bacaan kita hari ini dari surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat pertama ya Romo. Ya. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Jadi di sini kita itu tidak membutuhkan imam, begitu Romo? Persis itu yang dialami oleh jemaat gereja perdana. Kalau kita buka perjanjian baru, kita tidak menemukan satupun murid Yesus yang menjadi imam. Tidak ada. Petrus bukan imam. Yakobus, Yohanes, para rasul, mereka semua bukan imam. Karena apa? Karena memang tidak butuh imam. Kita punya imam agung di surga yang namanya Yesus, satu-satunya pengantara Allah sekaligus manusia. Maka apapun yang kita alami itu sudah dialami oleh Yesus dan itu menjadi persembahan Yesus kepada Allah. Dengan kata lain, setiap orang yang dibaptis sebenarnya imam. Dalam arti panggilannya ya. Maka lihat menurut ajaran gereja, setiap orang yang dibaptis itu berpartisipasi dalam 3 perutusan Yesus, yaitu imam, raja, dan nabi. Maka setiap orang yang dibaptis itu sebenarnya seorang imam. Dalam arti, seluruh hidupnya adalah sebuah persembahan kepada Allah. Karena dibaptis artinya hidup hanya bagi Allah. Maka kalau seorang ibu rumah tangga yang sudah menjadi Kristen atau sudah dibaptis, masak buat suaminya. Bukan cuma buat suaminya itu untuk Allah juga. Karena kalau masakannya enak dan juga dimasak dengan sabar dan tidak minta pujian, suaminya akan makan dengan enak dan sungguh besar keagunganmu ya Tuhan dalam diri istriku. Ya kan? Atau ketika anaknya pulang capek lalu tiba-tiba minta makan dan ibunya sudah menyiapkan makanan di atas meja, anaknya juga akan bersyukur. Wah, ibu saya setia sekali mengasihi saya. Terima kasih Tuhan. Memuji Tuhan juga. Maka setiap tindakan sekecil apapun yang dibuat oleh orang beriman itu merupakan persembahan dan sekaligus pujian untuk Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang dibaptis pada dasarnya adalah imam, memiliki panggilan sebagai imam, artinya menguduskan seluruh hidupnya. Apa artinya menguduskan? Semua hidupnya hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Nah itu tugas imamat setiap orang yang dibaptis. Maka di satu sisi benar bahwa orang Kristen tidak membutuhkan imam, karena kita sudah punya imam agung. Akan tetapi, nah ini ada akan tetapinya, murid Kristus yang hidup di dunia tetap membutuhkan imam agung yang gak kelihatan itu harus nampak di dunia ini. Karena kita tidak hanya hidup dari roh, tapi juga hidup dari jasmani. Kita juga hidup secara jasmani, secara ragawi. Selama hidup di dunia ini, maka imam agung yang ada di surga yaitu Yesus Kristus perlu ada wakilnya,
ada personifikasinya, sehingga kita bisa menghayati. Kita punya imam loh ya di surga itu. Itu sebabnya dalam gereja Katolik dipanggil dan diangkat dan diutuslah imam-imam yang ditahbiskan. Dalam istilah gereja ada yang namanya in persona Christi. Para imam adalah imam dalam pribadi Yesus. Artinya dia bukan imam karena hebatnya. Saya menjadi imam bukan karena saya lebih suci daripada Lili misalnya, atau lebih suci dari Mas Andi yang ada di belakang kamera. Tidak. Saya menjadi imam karena panggilan. Gereja, artinya jemaat Allah memanggil saya. Allah memanggil saya melalui jemaat, dan saya itu masuk dalam pribadi Yesus. Maka setiap imam menampilkan imam agung yang tidak kelihatan. Itu. Di situ cara kita memahami. Maka tetap dibutuhkan imam yang kelihatan, tapi bukan semata-mata karena kehebatan imam itu, tidak, tapi karena saya dipilih oleh Allah melalui gereja untuk menampilkan imam agung yang tidak kelihatan, sehingga umat tetap punya simbol pemersatu yang namanya imam itu. Itu dia. Romo, kita berbicara mengenai upacara ya Romo ya. Upacara itu kan dibuat oleh manusia ya Romo ya. Nah, apakah upacara itu masih tetap perlu dibuat gitu? Iya. Nah ini upacara memang kelihatannya saja dibuat manusia, kelihatannya. Karena ya yang tidak kelihatan tidak kita lihat ya. Seolah-olah upacara itu dimulai oleh manusia, tapi dalam sejarah agama-agama dan sejarah budaya tidak pernah ada orang yang mengatakan aku pembuat upacara. Itu persis seperti bahasa. Adakah orang yang menemukan bahasa? Tidak ada. Orang begitu menjadi manusia sudah berbahasa. Pertanyaannya siapa yang menemukan bahasa? Tidak ada. Demikian juga saya yakin dengan upacara agama. Setiap kali ada komunitas manusia, pasti di situ ada upacara. Bahkan katanya upacara pemakaman itu sudah setua kebudayaan manusia. Dengan kata lain, ketika dari Homo sapiens itu mulai muncul, artinya manusia itu jadi manusia, ketika dia sudah bisa berbahasa, ketika dia sudah mengenal yang namanya pribadi ilahi yang disebut Tuhan, dan karena itu mengenal upacara. Jadi siapa yang mencipta upacara agama? Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Manusia lahir dengan bahasa dan dengan kesadaran akan Tuhan, dan karena itu dia butuh upacara. Maka secara sejarah budaya dan agama pun tidak ada yang menciptakan upacara agama. Itu berbarengan dengan identitas kita sebagai manusia. Dan itu semakin dipertegas lagi dalam agama Kristen ya. Siapa yang menciptakan sakramen Ekaristi? Siapa yang menciptakan sakramen baptis? Bukan gereja kan? Ya. Tapi itu semua berangkat dari pribadi Yesus yang kita imani sebagai Allah dan manusia. Itu semakin konkret dalam iman kita. Ya. Baik Romo, ini saya masih ada pertanyaan lagi sih Romo mengenai pembahasan kita dari bacaan pertama. Ya. Tapi Romo, waktu harus segera kita akhiri dulu. Ya. Kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Uut. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Karolus Putranto Trihidayat, yang biasa kita sapa dengan Romo Uut, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Uut, di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan sedikit ya Romo ya dari yang bacaan pertama tadi ya Romo. Nah, saya ada pertanyaan ini satu Romo. Di surat kepada orang Ibrani di bab 8 ayat yang ketiga ya Romo.
Di sini dikatakan setiap imam agung yang ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, jadi di sini apa maksudnya, Romo? Tugas imam itu sebagai apa? Itu dia. Tugas imam seperti dalam bacaan pertama tadi, khusus yang sudah Lili sebutkan bab 8 ayat 3, itu setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Seolah-olah pertama-tama tugas imam itu adalah menyampaikan persembahan dari umat kepada Allah. Yang kelihatan kan seperti itu yang pertama-tama, bukan hanya di orang Yahudi ya, tapi juga dalam gereja Katolik kan kelihatannya seperti itu. Menyampaikan doa syukur kepada Tuhan, atau juga menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Romo minta wujud doa, ya kan, seolah-olah pertama-tama tugas imam adalah mempersembahkan apa yang dari umat kepada Allah, entah itu syukur, entah itu permohonan. Tapi itu bukan yang pertama-tama sebenarnya. Jadi apa yang pertama-tama? Yang pertama-tama dibalik. Imam pertama-tama bertugas menyampaikan apa yang Tuhan berikan dari Allah kepada umat. Karena seperti tadi dalam sesi pertama kita bahas, upacara agama itu bukan dari buatan manusia, tapi pertama-tama Allah yang bertindak. Kemudian manusia menanggapi melalui upacara. Nah, demikian juga sejajar dengan itu tugas imam, kalau demikian bukan pertama-tama menyampaikan apa yang dari umat kepada Allah, tapi menyampaikan apa yang datang dari Allah lebih dulu kepada umat. Maka tugas imam misalnya kalau dengan demikian adalah mengajar. Artinya karena kan Allah menyampaikan firman. Kita ingat kisah Musa di Gunung Sinai, ya kan? Musa menerima firman Allah dan kehendak Allah dalam bentuk 10 perintah Allah. Dan firman Allah itu kemudian disampaikan Musa kepada umat Israel. Nah, itu tugas pertama-tama seperti itu. Menyampaikan hukum Allah, kehendak Allah, rahmat dan berkat Allah dari Allah melalui imam kepada umat. Demikian juga tugas imam saat ini pertama-tama seperti itu. Menunjukkan jalan, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah, memberikan berkat dari Allah kepada umat. Pertama-tama itu tugas imam. Lalu kemudian nanti umat menanggapi, entah dengan syukur, entah dengan permohonan, entah dengan persembahan lainnya. Jadi ada semacam perbuatan dan tanggapan mirip dengan apa yang kita alami kalau kita liturgi Ekaristi. Kan ada tanya jawab ya. Tuhan sertamu, kata imam. Umat menjawab dan sertamu juga. Seperti itu. Allah memberikan rahmat, memberikan hukum, memberikan kehendak melalui imam kepada umat, umat menanggapi. Nah, maka tugas imam pertama-tama itu menyampaikan sesuatu dari Allah kepada umat, dan kemudian umat menanggapi dengan timbal balik menyampaikan yang lain kepada Allah melalui imam. Jadi imam itu semacam pengantara dia. Dia menjadi jembatan antara Allah dan umat. Maka dalam gereja Katolik ada istilah pontifex. Artinya yaitu apa, pons itu jembatan. Maka salah satu gelar untuk paus adalah Pontifex Maximus, jembatan yang paling agung. Karena paus itu menjadi wakil Kristus di dunia dan menyampaikan doa umat Katolik seluruh dunia kepada Allah. Sebenarnya Pontifex Maximus kita punya satu, seperti yang dikatakan surat Ibrani, yaitu Yesus Kristus. Dia jembatan yang paling agung. Tapi seperti saya katakan, begitu Yesus naik ke surga, umat butuh juga wakilnya di dunia yang menjadi simbol pemersatu, yaitu imam, para imamnya. Nah, itu maka tugas imam pertama-tama adalah menyampaikan apa yang hendak Allah berikan kepada umat. Hukumnya, kehendaknya, berkatnya, baru kemudian menerima tanggapan umat untuk disampaikan kepada Allah. Seperti itu. Ya. Romo boleh sharing nggak, Romo? Bagaimana pengalaman Romo dalam menyampaikan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada manusia yang Romo alami gitu, Romo? Ada kesulitannya, senang, apakah ada suka dukanya gitu, Romo? Iya, persis itu yang menjadi pertama-tama beban ya. Setiap imam baru itu terutama dirasakan ketika kami baru saja ditahbiskan menjadi imam. Setiap imam itu punya ketakutan luar biasa. Mengapa? Siapakah saya ini ya? Imam bisa takut juga. Oh iya, kami grogi, kami ketakutan. Karena apa? Lebih karena
siapa sih saya ya kan? Anak dari bapak ibu ini, dari bapak ibu Fatah, terus punya saudara-saudari, juga pernah bandel, pernah bolos. Sekarang jadi imam, diangkat jadi pengantara Allah manusia dan manusia dengan Allah. Maka pertama-tama yang muncul adalah rasa gentar, rasa tidak pantas, rasa ringkih, lemah gitu loh. Siapakah aku ini Tuhan? Nah, itu persis itu juga yang dialami Santo Paulus ya. Rahmat ini kami simpan dalam bejana tanah liat. Jadi harta yang begitu berharga disimpan dalam bejana yang mudah pecah. Itu yang saya alami juga seperti itu. Terutama ketika Ekaristi. Inilah tubuhku yang ku berikan bagimu. Itu saya katakan kata-kata Yesus itu. Dan saya memegang tubuh Kristus. Pertama-tama Romo gemeter. Ya pastilah, pasti. Itu. Maka sungguh rahmat yang luar biasa menjadi seorang imam, karena mengatakan apa yang dulu Yesus katakan dan menggenggam dalam tangan kita sendiri apa yang dulu Yesus genggam, yaitu tubuhnya. Santo Agustinus punya punya ungkapan yang juga luar biasa. Seorang imam itu lebih besar daripada malaikat. Malaikat saja tidak memegang tubuh Kristus, tapi imam memegang tubuh Kristus. Nah, itu. Maka untuk saya kesan pertama adalah, dan sampai saat ini, itu rasa gentar, rasa tidak pantas, rasa sungguh menjadi imam sebuah rahmat. Rahmat yang sangat luar biasa. Rahmat yang luar biasa dalam bejana yang begitu lemah, yaitu pribadi manusia yang lemah ini. Dan saya yakin ini juga mestinya dialami tidak saja oleh kami para imam, tapi semua orang yang dibaptis. Karena semua orang yang dibaptis walaupun tidak memegang tubuh Kristus dalam Ekaristi, tapi tubuh mereka sendiri itu sudah bersatu dengan tubuh Kristus. Mengapa? Sudah dibaptis, sudah menerima komuni. Tubuh yang disantap kemudian kan dicerna dan jadi daging, menyatu dengan tubuh kita. Maka setiap orang yang dibaptis juga hendaknya punya rasa gentar itu. Tubuhku ini mewakili tubuh Kristus di dunia ini. Itu. Ya, jadi kita sama-sama gentar karena rahmat yang begitu agung dari Tuhan. Ya, karena pada saat konsekrasi juga kita menatap tubuh Kristus di depan. Betul. Gitu ya Romo ya. Itu dia. Yesus yang agung, maha dahsyat, berkenan hadir dalam bentuk yang paling lemah. Roti dan anggur. Ya, itu. Baik. Terima kasih Romo. Romo, sekarang kita lanjut ke permenungan kita dari bacaan Injil ya Romo ya. Nah, Romo di sini di Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat yang ke-7. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Di sini disebutkan nama-nama daerahnya. Betul, secara detail ya. Kenapa ini bisa disebutkan secara detail? Itu, maka Injil Markus itu dari bab 1 sampai bab yang sekarang kita baca bab 3 itu menjelaskan karya yang Yesus buat setelah dia dibaptis. Yesus itu kayak pembalap ya. Seolah-olah dalam Injil Markus bab 1 sampai bab 3, begitu selesai dibaptis, dia langsung mewartakan kerajaan Allah. Dan siapa yang diserang pertama kali? Kerajaan setan tentu saja. Maka setelah dibaptis, dia kemudian mengusir setan di sebuah rumah ibadat di Kapernaum. Maka jelas siapa musuhnya Yesus pertama-tama, yaitu setan. Iblis atau kekuatan-kekuatan yang membuat manusia tidak manusiawi. Itu yang diserang. Maka dari bab 1 sampai bab 3 Yesus sudah mencanangkan dalam tanda kutip perang terhadap kuasa yang melawan kehendak Allah. Dan itu kemudian didengar oleh banyak orang di sekitarnya. Dengan kata lain, yang namanya perbuatan baik, yang namanya anti-mainstream, artinya melawan arus, itu akan mudah mudah tersebar. Dengan kata lain, orang punya kerinduan akan yang baik. Seolah-olah kok banyak orang berbuat jahat, Romo ya. Itu seolah-olah dalam hatinya orang tuh mau berbuat baik kok. Dibuktikan di sini. Ketika Yesus sudah berani melawan kejahatan, berani melawan kerajaan setan, itu semua orang dari daerah itu datang tuh. Jadi kerinduan orang seolah-olah dijawab dalam diri Yesus, dalam apa yang dia katakan dan dia buat. Maka dikatakan
dari Yudea. Yudea itu kan satu wilayah tertentu yang ada di sebelah selatan Israel. Maka di situ ada Yerusalem. Yudea, ibu kotanya Yerusalem. Tapi bukan hanya di situ, Idumea juga. Idumea itu campuran Israel dan bukan. Dan seberang Yordan juga, bahkan sampai ke daerah Tirus dan Sidon yang bukan lagi orang Yahudi. Dengan kata lain, sebenarnya tempat-tempat itu disebut untuk mengatakan bahwa dunia rindu akan kebaikan. Begitu ada satu kebaikan konkret nyata, semua langsung datang mencari kebaikan itu. Itu kan tidak perlu jauh-jauh ya. Kita kan punya pahlawan. Yeah. Pahlawan Diponegoro ya kan, Cut Nyak Dien yang melawan ketidakadilan penjajah. Mengapa kita kemudian terkesima dengan tokoh-tokoh ini? Karena mereka mengungkapkan dan memperjuangkan berani hidup untuk kebaikan. Kita mengagumi karena kita juga punya keinginan yang sama. Saya juga mau memperjuangkan kebaikan. Itu sebabnya kemudian Markus menyebut daerah itu secara detail satu persatu untuk mengungkapkan itu. Bagaimana Yesus dengan perbuatan dan perkataannya sudah menjawab kerinduan hati banyak orang akan kebaikan. Dan mereka pun tidak hanya mendengar tapi datang kepada Yesus. Karena mereka, kerinduan mereka yang paling dalam akan kebaikan, keadilan, cinta kasih, pengampunan itu dijawab dalam pribadi Yesus dan mereka datang kepada Yesus. Itu jawabannya kurang lebih seperti itu. Sesuatu hal yang harus kita teruskan ya. Terutama di masa sekarang ini. Ketika ada banyak orang seolah-olah lupa pada yang baik. Sekarang itu kan orang yang terkenal itu kan orang yang berani ngomong, pokoknya asal beda, pokoknya keras, pokoknya ya semua pokoknya asal yang bukan yang baik. Keras, entah itu benar entah enggak, yang penting keras dulu. Ya, itu. Kita butuh, orang zaman sekarang itu butuh sebenarnya sesuatu yang menjawab kebutuhan paling dalam, yaitu kebutuhan akan keadilan, kebaikan. Apalagi kalau kita lihat alam ya, ada ikan paus mati karena apa? Kebanyakan makan sampah plastik. Penyu juga kebanyakan makan sampah plastik. Lalu tiba-tiba ada ikan paus yang 18 meter panjangnya membusuk di pantai Riau. Itu karena keracunan limbah. Ini mengapa kita sedih? Mengapa kita prihatin? Karena kita rindu alam yang ramah, alam yang sehat, alam yang akrab dengan kita. Nah, kita bayangkan tiba-tiba di zaman ini ada orang yang berani mati untuk membela ikan paus. Orang yang menyerahkan semua hartanya untuk membela hutan dan orang hutan. Kita pasti tertarik dengan pribadi seperti itu. Karena itu menjawab keinginan kita juga. Itu yang dibuat Yesus pada zaman itu. Melawan setan, membela orang miskin, menyembuhkan orang sakit, maka orang dari berbagai macam daerah pun datang seperti itu. Ya. Ada istilah yang mengatakan begini, Romo, sejahat-jahatnya orang pasti ada segi baiknya juga gitu ya. Iya, pasti itu dia. Pasti, karena apalagi dari iman kita ya, Allah kan menciptakan kita baik adanya. Menarik kalau kita lihat konsepnya orang Katolik Ortodoks. Dalam Katolik Ortodoks atau dalam gereja Ortodoks itu ada konsep yang namanya bahwa kita itu tidak pernah berhenti menjadi manusia. Artinya kita ini belum manusia sepenuhnya. Karena kita sampai mati nanti kita berproses menjadi manusia. Apa itu artinya? Artinya kita terus berproses mewujudkan apa yang dalam diri kita masih sebagai potensi, masih sebagai benih, yaitu kemanusiaan. Maka menjadi manusia itu sebuah perjuangan, dan perjuangan itu adalah perjuangan menjadi lebih baik. Setiap manusia, apalagi orang yang sudah dibaptis, orang Kristen, itu panggilannya adalah menjadi semakin manusiawi, semakin baik, semakin baik. Kok ada kejahatan, Romo? Kejahatan artinya proses, bahwa kebaikan itu masih berproses. Kejahatan adalah sesuatu yang masih belum dimurnikan. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan sejahat-jahatnya manusia ada kebaikan, ya karena manusia masih berproses menjadi lebih baik. Dan itu ada kejahatan memang. Maka manusia bukan malaikat ya. Kalau malaikat udah jelas putih semuanya ya kan. Tapi kalau manusia berproses terus menjadi lebih baik, lebih baik.
Maka jangan jangan putus asa terhadap kemanusiaan. Seolah-olah manusia jahat, merusak alam. Bahkan ada ibu yang melupakan anaknya, ada anak yang menghukum ibunya. Kok manusia kok sadis begitu sih? Jangan putus asa terhadap manusia. Itu sudah Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Pasti ada kebaikan yang tersimpan yang belum terungkap saja. Ya, itu butuh dipancing. Itu dia. Ya, baik Romo. Kita lanjutkan ya Romo. Kalau kita menyimak di ayat yang ke-11, bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kenapa ini Romo dilarang? Itu dia. Karena kenapa nggak kerjasama aja sama setan Yesus ya? Kok setan sendiri mewartakan mewartakan identitas Yesus kok? Nah, ini menarik. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari apa yang tadi Lili tanyakan. Yang pertama, apa bedanya setan dengan orang Katolik? Apa Romo? Orang Katolik percaya pada Yesus sebagai anak Allah, ya kan? Iya. Setan juga. Setan juga percaya ada Yesus. Iya, maka setan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Berarti kan kita sama setan punya kesamaan. Sama-sama percaya pada Yesus sebagai anak Allah. Bedanya di mana? Bedanya adalah setan itu tahu Yesus itu anak Allah, tapi tidak mencintai dia. Maka setan tahu tapi ndablek, istilah Jawanya ya. Tahu tapi tidak mengasihi, tahu tapi tidak nurut, tahu tapi tidak taat, tahu tapi tidak mengikuti dan mencintai. Malah sengaja ingin mencobai gitu. Malah sengaja ingin mencobai, bahkan mencelakakan Yesus, bahkan mau menggagalkan misinya di dunia. Tahu dia anak Allah tapi yang ngeyel gitu loh. Tidak taat dan tidak mencintai, itu setan. Orang Katolik tahu dan taat, tahu dan mencintai Yesus. Mestinya seperti itu. Apakah boleh dikatakan bahwa setan itu ingin bersaing dengan Yesus? Jelas. Setan itu bisa dikatakan pertama, dia itu pangeran kebohongan. Jadi jangan dengerin apa kata setan. Pasti bohong, pasti bawa celaka. Maka dia itu pangeran kebohongan, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu penebar perpecahan. Dan kita tahu akar perpecahan adalah iri hati. Setan iri pada manusia. Mengapa? Ya manusia bukan malaikat, tapi kenapa begitu dicintai Tuhan? Nah, itu sebabnya setan kemudian memecah belah manusia dengan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan terutama memecah belah manusia dengan Allah. Maka dosa itu sebenarnya kan perpecahan. Maka lihat apa yang didoakan Yesus dalam Injil Yohanes, hendaklah mereka satu. Nah, maka kesatuan itu yang mau diperjuangkan oleh Yesus. Apa itu shalom, damai? Shalom artinya utuh, artinya satu. Maka orang yang sudah mengalami shalom itu nggak iri hati lagi. Dia nggak peduli dia lebih untung, lebih cantik, lebih tampan. Nggak apa-apa, itu rahmat Tuhan untuk kamu kok. Aku udah shalom, aku udah damai, aku udah utuh, aku udah dekat dengan Tuhan. Nah, setan itu jauh dengan Tuhan. Maka dia tidak tinggal dalam shalom. Maka dia iri aja adanya. Maka kalau ada di antara kita yang sukanya itu iri hati, hati-hati itu. Temennya setan. Ya, bisa jadi. Tukang bohong, penyebar hoax, penyebar fitnah, iri hatian. Nah, itu perlu hati-hati, dan saya yakin kita semua punya benih-benih seperti itu. Kita juga kerap kali jatuh ke dalam cobaan seperti itu. Itu sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di akhir doa Bapa kami kan ada bagian yang bagus ya. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Siapa itu yang jahat? Ya tadi itu, pangeran kebohongan, pangeran penyebar perpecahan dalam bentuk iri hati. Kita nggak kuat melawan itu sendirian. Kita butuh Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang dan membebaskan kita dari itu semua. Karena Yesus itu maha kuasa. Lihat dalam Injil Markus seperti yang tadi kita bacakan, bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Jadi kalau kita mau melawan kecenderungan kita berbohong untuk dapat keuntungan pribadi, atau kecenderungan kita iri hati dan menebar perpecahan, nggak bisa kita melawan sendirian. Kita butuh Yesus yang sudah terbukti mengalahkan itu semua. Ya, itu. Dan kenapa kok Yesus tidak mau disebut namanya? Karena pertama, setan itu menyebut nama Yesus bukan untuk memuliakan dia, tapi justru untuk itu menimbulkan perpecahan. Karena kalau setan mengatakan dia anak Allah,
Dan kalau ada orang Yahudi mendengar itu, apa yang terjadi? Orang Yahudi tidak akan menyembah Yesus, tapi akan mengajak Yesus menjadi Raja Israel. Kalau engkau anak Allah, buatlah bangsa Israel lebih besar daripada bangsa Roma yang menjajah kami. Perpecahan ujung-ujungnya, perang Israel melawan Roma. Maka Yesus melarang setan karena itu. Karena orang Yahudi pada saat ini belum siap menerima Yesus sebagai anak Allah yang menderita. Itu sebabnya mengapa dalam Injil Markus, perkataan engkau sungguh anak Allah itu baru muncul dari mulut manusia ketika Yesus sudah disalib. Dalam Injil Markus seperti itu, yaitu dikatakan oleh seorang perwira Romawi di bawah salib Yesus. Kita baru mengenal identitas Yesus sesungguhnya sebagai anak Allah setelah melewati salib. Setelah melewati banyak penderitaan, banyak perjuangan. Baru kita mengenal apa artinya Yesus anak Allah. Nah, itu. Iya. Romo, selanjutnya Romo, kembali di ayat yang ke-10 Romo, dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 3 ayat yang ke-10. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Kalau kita perhatikan bersama ya Romo, di Markus ini seringkali mengungkapkan bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan ya Romo. Betul. Ada apa ini Romo? Iya, betul, itu dia. Kalau kita lihat Injil Markus, kerap kali karya Yesus itu disandingkan antara menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Demikian juga dalam bab 2, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit di Kafarnaum dan mengusir setan. Jadi ada pengajaran menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Ada apa ini? Ini adalah tanda-tanda kerajaan Allah yang dibawa Yesus. Artinya, kalau kerajaan Allah datang, pertama, situasi fisik kita, jasmani kita, itu ikut diperbaharui, itu ikut disembuhkan. Maka kerajaan Allah bukan sekedar yang jiwa, yang rohani, yang batiniah, enggak. Kerajaan Allah juga menyangkut jasmani kita. Yesus datang membawa kerajaan Allah, dia menyembuhkan orang sakit. Tapi ingat, tidak hanya itu. Jangan seolah-olah, oh saya sakit nggak sembuh-sembuh, berarti kerajaan Allah tidak ada dalam diriku. Enggak, bukan. Bukan pertama-tama itu, bahkan itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah di sini. Kerajaan Allah datang berarti segala yang jahat dalam hati kita diusir. Itu. Maka ada kesembuhan jasmani, ada kesembuhan rohani. Terutama yang rohani ini yang lebih penting. Maka ada pengusiran setan. Maka kerajaan Allah selalu dua itu. Menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Berkaitan dengan kebaikan jasmani dan juga kebaikan rohani. Artinya di situ selalu disandingkan itu, dan itu semua berpangkal pada sebenarnya ajaran Yesus ya. Yesus berkuasa dan kuasa mengajarnya itu mengusir setan dan bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, itu maksudnya sehingga Markus selalu menyandingkan antara penyembuhan orang sakit, artinya kerajaan Allah membuat keadaan jasmani kita lebih baik, dan juga mengusir setan, artinya menyingkirkan segala yang buruk dari hati kita, dari jiwa kita, dari roh kita. Itu tanda-tanda kerajaan Allah. Itulah ketika shalom terjadi. Secara jasmani dan rohani kita dipulihkan. Itu. Baik, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memberikan kesimpulannya, Romo. Iya, kesimpulannya adalah dari apa yang sudah kita renungkan tadi. Sakramen-sakramen, liturgi-liturgi, doa-doa, ibadat yang kita buat, pertama-tama itu bukan berasal dari kita, tapi sungguh berasal dari Yesus sendiri yang sudah pernah bertindak zaman dulu dan masih bertindak sampai saat ini melalui Roh Kudus-Nya. Dan itu yang kita rayakan dalam ibadat. Maka dalam ibadat, dalam liturgi, tidak heran kita pun mengalami kekuatan kembali. Karena dalam ibadat, seperti dulu Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, dalam ibadat dan liturgi terutama, Yesus melakukan hal yang sama. Tidak heran, dalam Ekaristi ada banyak terjadi mukjizat. Baik itu kesembuhan fisik maupun kesembuhan batin. Nah itu, ibadat kita adalah Allah sendiri yang masih bekerja sampai saat ini di dunia. Tanda keselamatan konkret di dunia ini dalam komunitasnya yang disebut gereja. Itu. Baik, terima kasih Romo.
Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Uut. Baik, mari kita satukan hati lagi untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, syukur atas firman-Mu yang sudah Kau tanamkan dalam hati kami. Jangan biarkan firman-Mu itu diambil oleh kemalasan kami, dicuri oleh kekurang perhatian kami, tapi biarlah tumbuh melalui kesetiaan kami dalam doa dan merenungkan kitab suci, sehingga kami dirubah dari dalam menjadi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, dan karya perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Uut untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Sama-sama Lili. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Uut dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada.
atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu yang berharga